Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya tak ada hari di mana Abu Jahil duduk tenang tanpa membuat masalah. Meskipun beberapa kali menanggung malu karena ulahnya sendiri, Abu Jahil tetap tidak ada tobat-tobatnya sedikit pun. Ia selalu berbuat jahil terhadap Abu Nawas. Terlepas keusilannya itu hanya bercanda atau serius, Abu Nawas juga selalu bisa membuat Abu Jahil tak berkutik dan garuk-garuk kepala. Seperti pada kisah berikut ini, yang mana kisah ini bermula ketika Abu Nawas tinggal di rumah terpencil yang berdekatan dengan rumah Abu Jahil. Setiap kali Abu Nawas mendapatkan uang dari menjual kayu yang ia kumpulkan, lalu disembunyikannya di dalam tanah tepat di samping rumahnya. Kapan saja ia butuh uang, Abu Nawas menggali tanah tersebut dan mengambil seperlunya, kemudian menguburkan lagi sisanya. Hal itu ia lakukan karena memang sudah beberapa kali rumah Abu Nawas dibobol oleh maling. Kalau Abu Nawas menyimpan semua uangnya di dalam rumah, ia khawatir semuanya itu juga akan ludes di kondol maling. Suatu malam, saat Abu Nawas akan menyembunyikan uang di dalam tanah, diam-diam Abu Jahil mengintip dari balik jendelanya. Ia penasaran dengan apa yang dilakukan oleh tetangganya itu. Ketika Abu Nawas sudah masuk ke dalam rumah, Abu Jahil mendatangi tanah tempat Abu Nawas menyimpan uangnya. Setelah digali, Abu Jahil terkejut melihat banyak sekali uang di dalamnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengambil semua uang tersebut. Dan esok paginya, saat Abu Nawas akan belanja ke pasar, ia menggali tanah untuk mengambil beberapa keping uang. Namun ternyata seluruh uangnya telah hilang. Kurang ajar, aku harus menemukan siapa ini pelakunya, pikir Abu Nawas. Kemudian pada sore harinya, Abu Nawas kembali menyimpan uang 5 dirham di dalam tanah seperti biasanya. Setelah malam menjelang, Abu Nawas mengintip dari balik jendela miliknya. Tidak lama berselang, Abu Jahil mendatangi tempat di mana Abu Nawas menyimpan uang itu. Ia menggali tanah tersebut dan mengambil uang 5 dirham di dalamnya. Dari situlah Abu Nawas baru mengetahui, ternyata Abu Jahillah pelakunya. Tapi karena tak ingin membuat keributan dan tak ingin mempermalukan Abu Jahil, Abu Nawas mempunyai rencana lain agar uang yang dicurinya bisa kembali lagi. Esok harinya, Abu Nawas mendatangi rumah Abu Jahil dan mengajaknya ngobrol. Abu Nawas bersikap seolah-olah sedang tidak kehilangan uang, sehingga membuat Abu Jahil percaya diri dan tidak merasa khawatir. Di tengah-tengah obrolannya, Abu Nawas berkata, "Abu Jahil, aku mau minta tolong, kamu bisa nggak?" pinta Abu Nawas. "Katakan saja Abu Nawas, apa yang bisa aku lakukan?" tanya Abu Jahil. "Aku minta tolong bantu menghitung uang simpananku Abu Jahil," kata Abu Nawas. "Wah, dengan senang hati Abu Nawas. Coba sebutkan, jumlah uang simpananmu berapa?" balas Abu Jahil. Abu Nawas lalu memberitahu jumlah uang yang ia simpan. Di dalam peti ada 700 dinar, dan yang ia simpan di lemari ada 300 dinar. Tak lupa juga Abu Nawas menyebutkan uang yang ia pendam di dalam tanah di samping rumahnya, yang sejumlah 1000 dinar. Setelah itu, Abu Jahil mulai menghitungnya, dan jumlah total uang simpanan Abu Nawas adalah 2000 dinar. "Sekarang aku minta saranmu Abu Jahil," ucap Abu Nawas. "Boleh, katakan saja. Mau minta saran apa?" balas Abu Jahil. "Gini Abu Jahil, nanti malam aku mau menyimpan semua uangku yang 2000 dinar itu di dalam tanah di samping rumah. Gimana menurutmu?" tanya Abu Nawas. "Ide bagus itu Abu Nawas. Ya sudah, ambil semua uang yang ada di peti dan di lemari, lalu sembunyikan di dalam tanah tersebut menjadi satu," tutur Abu Jahil. "Tapi, apa kau yakin itu aman Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Pasti aman lah Abu Nawas. Kenapa kau khawatir? Kan gak ada orang yang tahu selain kita," ujar Abu Jahil. "Soalnya aku juga belum sempat memeriksa uang yang aku pendam di dalam tanah yang kemarin.
Apakah jumlahnya berkurang atau masih utuh? Tutur Abu Nawas. Sejenak Abu Jahil terdiam. Dalam hati ia berkata, aku harus segera mengembalikan uang itu, supaya Abu Nawas mau menaruh semua uangnya di situ. Besok malamnya baru aku akan mengambilnya lagi. Dan aku pasti mendapat lebih banyak, 2000 dirham. Kemudian Abu Jahil berkata kepada Abu Nawas, percaya deh Abu Nawas, uang yang kau pendam di dalam tanah itu pasti masih utuh. Siapa juga yang akan mencurinya? Mendengar itu, Abu Nawas hanya manggut-manggut, berpura-pura percaya sepenuhnya kepada Abu Jahil. Baiklah Abu Jahil, nanti malam aku akan periksa dulu uang yang aku pendam kemarin. Kalau jumlahnya masih utuh, baru aku akan simpan semua uangku di situ, balas Abu Nawas. Makasih Abu Jahil atas sarannya. Aku pamit dulu ya, mau pergi ke pasar, kata Abu Nawas melanjutkan. Selepas Abu Nawas pergi ke pasar, Abu Jahil langsung menaruh kembali uang curiannya di dalam tanah tempat Abu Nawas menyimpan. Ketika malam tiba, Abu Nawas menggali tanah dan mendapati uang yang dicuri telah kembali. Abu Jahil yang sedari tadi mengamati Abu Nawas merasa bahagia karena ia yakin sebentar lagi akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Besok malamnya, Abu Jahil langsung menggali tanah tempat penyimpanan uang Abu Nawas. Namun ternyata ia tak mendapati uang sepeser pun. Akhirnya Abu Jahil menyadari bahwa Abu Nawas telah memperdayai dirinya dan telah mendapatkan uangnya kembali. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. Nah, ini dia, Abu Nawas datang, kata salah seorang dari mereka. Ada apa? Kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. Kami tahu, engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap Raja Harun Ar-Rasyid. Tetapi kami yakin, kali ini engkau pasti dihukum baginda Raja bila engkau melakukannya. Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Abu Nawas menantang. Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Bukankah begitu, wahai Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas. Oh, tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu. Karena itu adalah pelecehan yang amat besar. Siapa saja yang melakukannya pasti akan dipancung, kata Abu Nawas memberitahu. Nah, itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya? Tanya temannya yang lain. Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas balik bertanya. 100 keping uang emas. Selain itu, baginda juga harus tertawa pada saat engkau pantati, tantang mereka. Bukan Abu Nawas namanya jika tak bisa menyelesaikan suatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati baginda dan membuat baginda raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Al-Gojo pemenggal kepala. Minggu depannya, baginda Raja Harun Ar-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat, karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Al-Gojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang, karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang. Akhirnya hari yang dijanjikan telah tiba.
Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat, sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Kemudian giliran Baginda Raja Harun Ar-Rasyid menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda bertanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Sebenarnya hamba sudah merasa bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini juga sudah duduk di atas karpet," jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas, karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang kau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menungging menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpinggal-pinggal, diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang mengerikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Mereka pun harus rela melepas 100 keping uang emas untuk Abu Nawas.